Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika nazil muslimin innahu min ibadil mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa utammi lisani taqul ma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah al-kiram, alhamdulillah nahnu nastati najtami fi hadzal subahah fi hadzal majlis fi sihatin wa afiyah insyaallah. Ya. Wa hamdalillah ja'alana al-ibad ar-rahman al-mashkur bi anna nahnu insyaallah sa nastaqimu li ta'alam al-lughatul arabiyah. Siapa yang pengen bisa ngomong kayak begitu? Bertahap ya, bertahap. Insyaallah bertahap. Kita jadi target awal kita bisa baca kitab Gundul dulu, ya. Nanti kalau sambil jalan, insyaallah kita bisa sampai. Kita punya impian, misalnya kita bisa hadir di hadapan yang ngisi di sini bukan saya, masyayikh ya, langsung dari Timur Tengah gitu ya. Jadi beliau mengkaji kitab-kitab para ulama muktabar, ya, kita sebagai hadirinnya menyimak, bukan hanya menyimak tapi juga bisa bertanya jawab ya, komentar. Kebayang nggak kita bisa kayak begitu Ustaz? Insya Allah. Karena ini harus jadi punya impian kita. Kalau nggak begitu, karena impian lah yang akan mendorong kita nanti, akan menarik gitu. Kalau kita nggak punya impian kan apa ya, nggak ngapa-ngapain, nothing to do ya. Laisa syakol, laisa nasati, laisa irtikat. Ya. Oke. Kok oke sih, taib ya. Kalau taib kan oke. Jadi insya Allah hari ini kita akan coba perdalam lagi pembahasan tentang, kemarin kan udah belajar tentang ini ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim kan. Nah jadi hari ini kita coba tambah lagi dengan namanya istilah jamak taksir. Nah, jadi bisa biar nyambung pembahasannya. Ini spidolnya enak nih, enak dan spidolnya pas di tangan saya. Ini kayaknya kodenya kekecilan. Pas. Ya. Ada rasanya. Apa mereknya nih? Joyko. Jadi saya ulangi lagi, kita bahas lagi tentang al-jumlatu al-mufidatu. Itu kalimat sempurna. Ya. Intinya ada dua, ada al-jumlatu ismiyatu, jumlah ismiyah, ada al-jumlatu fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Bedanya apa? Kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Contohnya jumlah ismiyah itu adalah al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Ya. Dan kata kuncinya atau rumusnya atau formulanya, nama jumlah ismiyah itu mesti ada namanya mubtada, ada namanya khobar. Mubtada adalah isim di awal kalimat, khobar adalah yang isim atau yang bukan harus isim sebetulnya, pokoknya dia menerangkan mubtada. Nah, kita coba contoh yang sederhana dulu, terdiri dari dua kata dulu. Pada kenyataan kalau di kitab kan panjang ya, banyak sekali. Ini contoh yang mudah saja. Yang penting ada unsur mubtada, ada unsur khobar. Contoh mubtada di sini al-baitu. Ya, karena dia kan isim kan, ada apanya nih? Ada alif lamnya. Rumah itu jadidun juga itu baru. Ya.
Kenapa nggak al-jadidu? Kenapa jadidun? Kan tidak ada alif lam. Iya, kenapa saya nulisnya jadidun? Kenapa nggak al-jadidu? Kenapa pakai alif lam? Kalau pakai alif di naat man'ut. Ah, betul. Cakep. Karena ada naat man'ut itu bedanya dengan mubtada khobar. Oke, ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah adalah baitun jadidun. Sama itu naat man'ut namanya. Naat man'ut. Jadi naat man'ut itu harus ada apa namanya? Apa sih? Chemistry ya. Chemistry dari dalam hal nau'nya, nau itu jenisnya, apakah mudzakkar atau muannas, dan juga adatnya. Apa tuh adat? Jumlahnya. Saya untuk membedakan jumlah, kalau saya ngomong jumlah, takutnya bingung dengan ini jumlah kalimat. Saya bilang jumlah dalam bahasa Arab aja namanya adadun. Jadi chemistry itu apa ya? Kesesuaian atau istilahnya kalau bahasa Arab namanya insijam. Insijamnya itu insijamun atau bahasa kitanya apa? Chemistry itu dalam hal apanya? Satu, naun jenisnya. Dua, dalam hal apa? Adadun itu jumlahnya. Jadi misalnya kalau naun itu apakah mudzakkar muannas gitu Mas ya. Ini apakah mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas. Ya. Kalau ada itu tadi ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Clear nggak? Nggak clear kan? Saya ulang lagi. Sekali lagi ya. Jadi insijam atau chemistry yang naat itu ya harus ada dua nih yang kita perhatikan. Nau'nya, jenisnya. Nau itu jenis kelamin ya. Apa namanya itu? Gender jenis. Nau kan guru satu nau ya. Apa? Saya ingat itu namanya nauri ketertarikan lawan jenis. Nau kan jenis maksudnya jenis gender. Naun jenisnya, ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu apa? Laki-laki, gampangnya gitu ya. Muannas itu perempuan. Cirinya apa? Mudzakkar muannas? Cirinya mudzakkar muannas? Nah, itu dia. Yang penting ada tamar butoh, itu pentingnya. Yang paling utama itu. Kalau ada tamar butohnya langsung kita katakan itu muannas. Kalau nggak ada tamar butohnya kita curigationnya adalah mudzakkar. Meskipun tidak selalu begitu. Ya, ada juga yang muannas itu contoh ainun, apa ainun? Batak. Kemudian udunun, apa udunun? Telinga. Itu mudzakkar atau muannas? Kenapa muannas? Kenapa mudzakkar? Nah, harusnya begitu jawabannya, walaupun itu salah. Iya, saya bilang itu maksudnya muannas, itu pengecualian. Ya, ada beberapa hal yang itu nggak ada tamar butohnya tapi dia muannas. Tapi kebanyakan tadi rumus umumnya yang penting ada tamar butohnya atau enggak. Kalau nggak tamar butohnya kita langsung curiga itulah mudzakkar. Oke? Clear? Paham tuh? Itu nau'nya. Yang kedua segi adat tadi jumlah bilangannya. Ada mufrad tunggal, ini mufrad ya. Ini musanna 2, ini jamak banyak. Cepat nggak saya ngomong? Coba. Bisa dipahami? Ini musanna, ini jamak. Ada dun ya, jumlah bilangan. Apakah mufrad atau tadi kemarin saya bilang apa? Ada tunggal, ada dual, ada plural kan? Ini nih, yang kemarin kita ini ada mufrad, musanna, jamak. Ada yang masih bingung sampai sini? Jelas ya? Oke.
Ini tadi karena ada yang nanya naat man'ut ya, si jam tadi itu. Karena Pak Didi nanya, apakah bisa nggak tadi baitun jadidun? Boleh, tapi itu konteksnya naat man'ut, bukan mubtada khobar, bukan jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah ismiyah, mubtadanya tuh dia mesti apa namanya ini ma'rifat, harus ma'rifat. Ma'rifat itu tandanya ada alif lam. Atau ma'rifat apa artinya? Masih ingat kan? Ma'rifat apa? Tertentu, betul. Tertentu. Masih ada yang ini loading. Apa tuh ma'rifat? Lawannya ma'rifat apa? Tertentu. Ya, itu tentu artinya. Lawannya apa? Iya, bahasa Arabnya? Iya, apa? Kan nakiro. Oh, Pak Abbas sudah mempraktekkan itu. Apa? Mempraktekkan apa, Pak Abbas? Jadi itu ya, jadi. Sudah membuktikan dia. Nakiro. Cirinya kalau ma'rifat apa? Cirinya alif lam. Kalau nakiro? Tanwin. Bukan hanya tanpa alif lam, tanwin. Jadi nakiro itu tanwin. Ya. Artinya kan umum, tidak tertentu. Ciri utama adalah tanwin. Oke, ini sudah saya lanjut penjelasan tentang ini apa namanya ini jamak taksir. Nah, kita kemarin udah belajar bahwa untuk merubah dari mufrad menjadi musanna harus apa tandanya? Tambah ani. Contoh apa sini? Contoh di sini muslimatun ya. Atau muslim juga boleh, muslimun ya. Muslimun kalau jadi ini kan mufradnya. Kalau dua tambah ani kan? Muslimani atau muslima ini tergantung posisi. Kalau dia sebagai subjek, sebagai fa'il, sebagai mubtada, inti kalimat muslimani, tapi sebagai objek aini. Sampai sini paham ya? Demikian juga kalau jamak dia tambah una, muslimuna. Kalau dia sebagai fa'il, sebagai subjek, atau kalau sebagai objek muslimina. Sampai sini paham kan? Nah, itu kalau yang jenisnya mudzakkar. Kalau muannas ya tambah marbut aja, muslimatun. Muslimah. Tinggal tambah ani juga sama, muslimatani atau muslimataini. Itu kalau musanna. Kalau jamak muslimatun, atu ya, atu. Kalau dia sebagai subjek. Kalau sebagai objek muslimati. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita memperkenalkan ini kan namanya jamaknya ini jamak mudzakkar salim. Ya. Ini kan isim mufrad mudzakkar, ya kan? Ini isim mudzakkar musanna. Ini namanya isim jamak mudzakkar salim gitu namanya. Jadi ini namanya isim mudzakkar mufrad. Muslimun itu mudzakkar mufrad. Mudzakkar itu kan sebagai naunya kan? Naunya mudzakkar, adatnya mufrad. Jadi muslimun itu adalah mudzakkar mufrad. Ini kalau kita pas lagi ngerab itu kan li'annahu isim mudzakkar mufrad. Nah, gitu kan? Itu selalu disebutkan tuh identitasnya apa naunya apa mudzakkar atau muannas, kemudian adatnya berapa, mufrad, musanna, jamak. Selalu begitu ya. Jadi sekali lagi muslimun itu mudzakkar mufrad. Kalau muslimani atau muslimah ini namanya apa? Mudzakkar musanna. Kalau muslimuna atau muslimina jamak mudzakkar salim. Nah, kalau jamak nyebutnya begitu, jamak mudzakkar salim. Ya. Musanna itu cirinya tambah ani. Dua. Nah, kalau ada itu kan jumlah, mufrad kan satu, tunggal. Musanna kan dual. Ini kan jamak, plural. Tiga lebih. Tunggal, dual, plural.
3 lebih. Oke. Tadi itu jamak saling. Ya, nyebutnya jamak mudzakkar salim itu selamat. Selamat itu maksudnya nggak ada cacat, nggak ada huruf ilat. Apa huruf ilat? Oh, panjang lagi ya, panjang. Panjang itu adalah ilat. Itu aja dulu. Jauh mudzakkar salim dah. Kapan menggunakan menggunakan ani sama aini? Nah, apa? Kapan disebut ani? Kapan pakai aini? Sebagai subjek itu objek menjadi ani, sebagai objek jadi aini. Kalau objek menjadi aini. Iya. Mungkin kasih contoh kalimat. Contoh kalimat. Contoh kalimat. Misalnya apa? Nah, juga contoh. Itu dulu ya. Misalnya ya, misalnya begini, al-Yahud, misalnya gitu. Al-Yahud, atau gini juga, hajama al-Yahud al-Muslimaini. Hajama ini menyerang ya. Al-Yahudu itu orang Yahudi, al-Muslimaini, 2 orang Muslim. Ya begitu. Telah menyerang hajama al-Yahudu, seorang Yahudi, Muslimaini, kepada 2 orang Muslim. Yang pesta sana ya. Musana. Sana atau sana? Ini musana. Musana pakai ya mati. Nah ini ya, ini namanya huruf ilat nih. Musana. Musana. Ini huruf ilat. Musana. Nggak pakai akhiran tak marbutoh, nggak pakai hak. Musana. Musana. Dan rajib nunnya. Musana. Oke, jelas? Bang Erik, ada yang pertanyaan? Lagi menyalin. Oke, terus sebetulnya saya ingin sampaikan itu, kita pengen belajar hari ini jamak taksirnya. Ya, kan jamak penyebutannya kan ini tadi kemarin udah kan, jamak mudzakkar salim begini. Kalau muannas seperti jamak muannas salim. Jadi muslimatun itu apa namanya? Isim Mufrad. Jenis nau'nya dulu. Isim Mudzakkar mufrad. Muannas. Jadi muslimatun apa? Isim muannas mufrad. Kalau muslimatani atau muslimatani namanya apa? Isim apa? Isim muannas musanna. Jadi nau'nya dulu baru adatnya. Musanna. Nau itu maksudnya jenis kelaminnya dulu. Mudzakkar atau muannas baru adat ya. Muslimatu atau muslimati jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung pegangan. Pegang ayu. Nah, sekarang hari ini kita pengen belajar tentang jamak taksir. Sudah siap belum masuk ke jamak taksir? Atau masih ini, masih yang mana? Ini. Hajama al-Yahudu al-Muslimaini. Telah menyerang seorang Yahudi atas kaum 2 orang Muslim. Kenapa Muslimaini? Kenapa enggak Muslimani? Kenapa enggak Muslimani? Nah ini, kan ada Muslimani, ada Muslimaini kan? Artinya kan sama-sama 2 nih, 2 orang Muslim. Nah, karena posisinya sebagai objek, sebagai maf'ul. Jadi hajama ini namanya fi'il. Hajama kan fi'il kan? Kata kerjanya ini yaitu fa'ilnya, pelakunya. Ini maf'ul, objeknya yang diserang, maf'ul bih.
Atau ini sebagai subjek, ini adalah predikat, ini subjek, ini objek kalau bahasa kitanya. Iya, fa'il. Ini jumlah apa namanya? Jumlah apa? Hajamal Yahudu. Sepakat? Hajama al Yahudu al Muslimah ini itu jumlah apa? Jumlah nih jumlah. Ini apa ini? Hah? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Hajama itu apa? Oh, artinya kan telah menyerang. Artinya telah menyerang. Hajama itu maksudnya apa? Isim apa? Kalau waktu itu isim zaman. Apa? Mas Saiful apa? Pendampatnya sama nggak dengan Eris? Sama? Iya, itu namanya dorof. Dorof itu pasti isim. Nggak, pertanyaannya apakah hajamat itu dorof? Apa tadi? Ini hajama al Yahudu al Muslimah ini kata Karis ini adalah jumlah ismiyah karena hajama itu isim atau dorof. Setuju? Iya, pasti aku setuju kalau yang ngomong. Saya tanya yang lain. Udah bisa nyimak belum nih? Belum. Atau lagi sibuk apa? Menulis, catat. Dulu sebelum antum nanya ini dulu. Setelah antum nanya, jawab dulu nih. Kan tadi udah belajar apa tuh jumlah mufidah ada dua, jumlah ada ismiyah, ada fi'liyah. Tahu bedanya apa kan? Kalau jumlah ismiyah itu apa? Isim. Kalau jumlah fi'liyah. Nah, ada pertanyaan ini, ada kasus nih, ada pertanyaan, ada kalimat hajama al Yahudu al Muslimah ini. Saya tanya apakah jumlah ismiyah, apakah jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Itu antum fi'liyah ya? Ismiyah kenapa? Hajama ini isim. Kenapa disebut isim? Fi'il, kenapa fi'il? Iya, kenapa fi'il? Hajama kenapa fi'il? Oke, terus? Apa ciri fi'il? Apa ciri fi'il? Apa ciri isim? Terus? Yang paling sering itu kan? Nggak ada huruf jar. Terus apa lagi? Berarti ini fi'il semua. Jadi berubah. Atau untuk isim kan? Oh, bertiga itu fi'il. Oke. Ini belum tentu kan dia lagi bantu jawab dia tuh. Lagi jelasin tanda-tanda isim kan? Oke, lagi. Jadi hajama itu isim atau fi'il? Kenapa fi'il? Kan tadi bilang ada cari isim. Apakah sepakat begitu? Karena gini, ada ciri-ciri isim apa? Ciri-ciri fi'il apa? Ciri-ciri fi'il apa? Itu awal-awal banget tuh, basic gitu. Hah? Ya. Huruf juga nggak ada level oke? Iya kan? Jumlah itu huruf dari artinya tadi telah menyerang. Sudah lampau. Berarti apa tuh? Fi'il madi. Artinya begitu. Cuma saya ingin jelaskan apa ininya, Pak. Ciri-cirinya apa? Kalau kita nggak tahu artinya. Oh iya, artinya. Yang paling gampang apa? Lihat lagi, lihat catatannya. Nah, itu dia tuh, fathah semua. Yang paling mudah itu. Kalau 3 huruf itu semuanya fathah, udah pasti itu fi'il, nggak mungkin yang lain. Jadi jumlah
Is fi'il. Filia. Masih bukannya itu masih lucu. Saya lucu loh. Sering nonton Messi. Kalau hubungan antara fiil sama isim jadi jumlah fiilisnya gitu. nggak ada. Belakangnya isim. Kita kan tadi concernnya apa tadi ciri jumlah ismiyah? Di awal. Saya tanya Pak Adi, apa ciri jumlah ismiyah? Cirinya. Jumlah isimnya. Awalnya isim. Awal kan kita nggak ngomong akhir. Ini juga jumlah filia apa cirinya? Awal kan? Nggak pernah ngomong belakangnya. Jadi kalau jumlah yang lihat awalnya. Ya, tapi kalau perubahan akhir kata itu akhirnya memang perubahan. Ini kayak Bismillah Bismillah kan akhir. Ada hubungannya Pak? Osa. Jadi ini adalah jumlah ya. Karena apa? Fi'il. Jadi hajamatu fi'il. Apa? Kenapa disebut fi'il cirinya? Kata semua. Itu paling gampang. Paling gampang itu. Jadi sebetulnya paling gampang tuh ini ya belakangnya a. Hajama a. Yang penting belakangnya sebetulnya. Karena nggak mesti fathah semua. Contoh kayak fu'ila itu juga fi'il juga. Khurima itu juga fi'il. Kurima itu juga fi'il. Kalau nggak tahu artinya bisa jadi Yang penting belakangnya. A. Itu curigation itu fi'il. walaupun depannya bisa Bisa apapun yang pokoknya kalau belakangnya A. Ya. Kalau gundul kan nggak tahu kalau itu. Iya. Iya. Termasuk tamin. Kenapa? Tapi nggak ada alifnya. Termasuk. Tanwin? Nah itu pintar. Jari. Lawan. Ini udah menunjukkan taringnya sekarang Pak Bas. Tapi kalau Pak Erik Johan benar kurang Kata tarik, kapan dia mau bener dia bener? Oke, jadi ini udah clear ya apa bedanya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ya. Nah sekarang kita pengen masuk ke jamak yang ketiga, itu jamak taksir namanya. Oh iya, aku mau nanya Pak. Kalau sudah kan fa'il ya, kalau apa namanya? Maf'ulun bihi. Kalau dia jumlah fi'liyah namanya fa'il. Kalau dia jumlah ismiyah namanya mubtada. Istilahnya. Ya. Jadi kelasnya ada. Bagaimana cara membedakan muslimaini sama muslimina kalau tidak diterapkan itu yang sana itu yang sana. Tulisannya sama ya. Muslimah ini sama muslimina. Gimana cara kapan dibaca muslimah ini? Kapan dibaca muslimina? Nah, itu harus tahu konteks kalimatnya. Sebenarnya sama kan juga. Harus ngerti konteks kalimatnya. Jadi biasanya ini kan muslimah ini katakan atau muslimina tuh dia kan kata ganti kan, kata ganti sebelumnya kalimat apa? Misalnya ada ar-rajulani as-sholatu as-shola ar-rajulaini fil masjid, nah, gitu. Ada dua orang laki-laki yang sedang sholat dalam masjid. Ya huma muslimaini, keduanya pasti dua orang muslim. Berarti baca dia muslimah ini karena sebelumnya ada rajulani, ada laki-laki. Ya, ada kalimat sebelumnya yang mengasihkan korinah, tanda-tanda keterangan. Atau saja kalau nggak mau sebelumnya, setelahnya juga bisa. Ya. Muslimah ini apa? Tapi kita belum tahu nih apa isinya. Tapi berikutnya mengatakan disebut ada dua nama Zaid wa Khair, misalnya gitu kan. Oh, dua orang nih, berarti muslimah ini. Satu lagi. Muslimina berarti kan. Kalau dia jamak, kalau tiga orang lebih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita masuk ke jamak taksir. Tulisannya jamak
Penuh ya. Ini saya hapus ya boleh? Nih. Ini rumus ini jam. Jamak jam'u taksir. Jamak taksir. Taksir itu asal katanya dari kasaro, yukasiru, ya, artinya pecah. Pecah. Kalau pecah kan sesuatu barang benda pecah, apa ininya? Berantakan. Nggak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya irregular verb. Irregular itu kata kerja yang tidak beraturan atau nggak punya pola. Jadi jamak taksir itu adalah jamak yang nggak punya pola, nggak punya pola baku. Beda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim, apa polanya? Yang mufradnya ditambah una atau ina. Polanya kan begitu kan? Kalau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim, apa polanya? Mufradnya ditambah atu atau ati. Halo? Bisa dipahamin? Sampai sini bisa dipahamin ya? Ulang lagi. Apa bedanya jamak mudzakkar salim, muannas salim dengan jamak taksir? Mudzakkar salim mufradnya ditambah una sama atau ina. ya. Kalau muannas salim, muannasnya ditambah mufradnya ditambah atu ati. Itu polanya begitu, polanya baku, jelas. Oke? Halo? Kamu masih loading. Jadi sebelum ngomong jamak taksir, saya ingin confirm dulu nih bahwa Anda sudah paham atau sudah paham tentang ini jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Mbak Irik bisa dijelaskan lagi, bantu jawab, masih loading ke sebelah. Loading juga. Sama loading. Kayaknya jadi berkenan juga ya, asli bisa dong. Kak Mas Saiful tolong bantu, ini ada orang loading nih. Apa bedanya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan nanti jamak taksir nih? Kalau jamak mudzakkar salim ini anak. Kok anak sih? Nih, una. Atau ina. Kalau jangan rubah ini ini musana ini. Ya, seulangi lagi. Jadi jamak mudzakkar salim itu apa cirinya? Jadi mudzakarnya, mufradnya bentuk muslimu kan ditambah una, jadi muslimuna gitu kan. Ini muslimu kan dari kata muslimun tambah una kan jadi muslimuna. Jadi polanya adalah bentuk mufradnya muslimun ditambah una. Mau jadi muslimuna. Oke. Una ini kata kunci una atau ina. Bentuk mufradnya ditambah ina. Mau contoh yang lain? Boleh. Cukup katanya. Saya yang loading yang loading aja. Nah ini kalau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim apa? Atu atau ati. Dah gitu aja. Cirinya itu, polanya. Polanya adalah bentuk mufradnya ditambah atu atau ati. Itu rumusnya itu aja. Enggak susah kan? Mudah kan? Ini kan kalau yang muannas yang ada tambah hurufnya. Ya. Kalau yang ada tambah hurufnya. Ini. Maksudnya kemudahan. Kan Iya. kita bilang ada yang muannas yang lain.
Ya itu cuma ini aja apa? Tadi intinya sama. Apa yang diperlakukan sebagai mudzakkar atau sebagai Oh, sebagai muannas dong. Sebagai muannas. berarti tambahnya bukan bukan munas. Di ainun. Ainun itu tidak. Kalau dia kan masuknya muannas. Ya. Kalau gini, ainun kan dua mata sebetulnya dia. Ainun itu kan artinya mata. Mata ada berapa? Normal aja kan dua. Ya itu maksudnya. Kalau mata-mata Itu beda lagi. Itu namanya bahasa Arabnya khubaro. Khubaro itu artinya orang yang mencari-cari tahu, menyelidiki itu, Pak Tajasus. Ya. Hukumnya haram. kalau main mata. Haram itu haram. Haram. Kalau maksudnya kan banyak mata kan. Maksudnya kalau banyak mata gimana bahasa Arabnya apa gitu kan? Apa ada yang tahu nggak? Banyak mata yang melihat. Nah ini yang kita bahas di sini, jamak taksir. Di situ ya. Ya. Iya. Ya. Yang mu'anas itu yang musana itu muslimati. Ini yang manasnya. Mu'anasnya Tani, muslimatani, muslimati sama muslimataini. Antum kemarin nggak ikut ya? Oh pantas. Blora. Oh ya boleh. Pantas loading. Dari maklumat ya. Iya dia lagi full maklumat ya. Dari kalau nggak nemu. Antum nggak ini ya? Nggak sempat lihat video ya? Ada kan sih itu? Video, nonton. Manfaatkan ada video ya. Itu Wismu udah susah payah itu. Wismu tuh pinter deh ya. Dapat pahala juga deh, banyak pahalanya. Ya sama, kita semuanya sudah bagian pahalanya. Baik, sudah jelas? Masih loading Pak itu, Bang Erik? Ya. Jadi intinya adalah kalau bedanya dengan jamak taksir itu nggak punya pola. Kalau yang ini punya pola. Berpola. Kenapa sih berjamak taksir? Kan tadi saya bilang taksir artinya nggak beraturan, pecah. Pecah itu kan berantakan, nggak punya aturan, nggak punya pola. Terus gimana dong cara taunya? Cara taunya kita mau nggak mau mesti hafal. Mau nggak mau mesti dihafalin. Atau kita sering-sering latihan baca kitab, lama-lama ketahuan. Ini saya kumpulin beberapa dari kitab ini Nizamul Islam bab awal. Ya ada Robito, ada di kitab Nizamul Islam. Lama-lama kan tahu apa sendiri, nggak usah dihafal, tapi kalau kita sering baca, tahu ketemu, oh ini namanya jamak taksir gitu. Itu yang cuma yang saya ingat ya, masih banyak sudah yang lain. Balik lagi sini ya, jamak taksir. Udah siap ke jamak taksir? Siap? Jamak taksir ya. Jadi jamak taksir itu bedanya dia nggak punya pola, nggak punya wazan. Jadi mau nggak mau kita mesti hafal atau kita sering baca kitab gundul Arab. Jadi tahu lama-lama nambah vocabnya. Oke. Ini kenapa penting dibahas? Ya, ini jadi ada kalau lihat jamak taksir tuh gini, lihatnya. Ada yang sifatnya akil. Akil itu artinya apa akil? Berakal. Karena bentuknya fa'il dia, pelakunya. Jadi punya akal, berakal. Ada yang goiru akil. Goiru akil. Artinya nggak berakal. Nah, yang akil dibagi dua. Ada yang dari segi nau ya, muzakkar. Ada yang mau anas. Ya. Contohnya muzakkar apa? Contoh rojul. Apa artinya rojul? Seorang laki-laki. Ya. Jadi dia namanya apa? Isim apa? Mudzakkar mufrad. Jadi selalu disebut naunya dulu, mudzakkar atau muannas. Yang kedua adatnya, adadun, jumlahnya, bilangannya. Jadi isim, nah gitu jawabannya. Isim mudzakkar mufrad.
Oke? Nah, kita rubah menjadi dua musana. Jadi gimana? Dua orang laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Jadi subjek. Nggak apa-apa dua-duanya. Jadi maksudnya gimana, Pak? Rojani. Subjek. Rojulani. Ah, itu rojulani. Nah, itu penting paham katanya. Rojulani. Kenapa rojulani? Subjek. Ah, terus apa? Kenapa jadi rojulani? Betul itu subjek, betul. Terus apa? Rumus bakunya apa tadi? Mufrad ditambah ani. Iya, mufrad tambah ani, selesai. Paham nggak? Tadi kan contohnya muslimun tuh. Muslimun jadi muslimani. Ya kan? Awalnya kan mufradnya muslimun kan? Kalau dua apa? Ani, jadi muslimani. Sama juga ar-rajulu kan satu orang laki-laki. Kalau jadi dua ar-rajulani, ani kan? Paham tuh? Ar-rajulani. Nah, kalau misalkan dia gimana bentuk jamaknya? Gitu kan? Itu kalau dia termasuk yang baku, yang punya pola. Nah, ini bedanya dengan jamak taksir. Nah, dia ternyata masuk kategori jamaknya jamak taksir. Jadi bukan ar-rajuluna, bukan ngikutin pola ini. Atau rajulina, nggak ada dalam bahasa Arab begitu. Adanya apa? Ar-rijalu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Nah, itu kan dalam Quran begitu kan? Kaum laki-laki itu bukan soal laki-laki, kaum laki-laki, kaum pria. Kaum laki kan jamak, ya. Cuma jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir. Ar-rijalu. Iya sama jalannya jadi panjang kalau Iya, ar-rijalu ini. Ar-rijalu. Berubah jalurnya aja. Saya bilang ada polanya, enggak ada. Setiap kata unik. Setiap kata unik. Jadi enggak, paling kan nanya untuk dicari polanya kan, enggak ada. Saya bilang namanya taksir, sejak awal enggak berpola. Pecah berantakan tuh enggak ada polanya, enggak beraturan. Taksir aja pecah. Gimana sih bayangin sesuatu yang pecah gimana? Berantakan kan? Oke, ini contoh yang mudzakkar. Saya contoh yang sekarang yang muannas. Perempuan bahasa Arabnya apa? Al mar'atu. Apa artinya? Seorang? Apa ini apa namanya Pak? Isim apa nih? Muannas. Isim muannas. Isim muannas mufrad. Masih loading ya, awal-awal nggak apa wajar. Apa baik namanya? Nah, loading lagi tidak konsen. Oke, kita rubah menjadi dua. Ini seorang wanita kan? Ini seorang wanita. Dirubah menjadi dua orang wanita. Al-mar'atani. Al-mar'atani. Kenapa Pak Abbas kok jadi al-mar'atani? sirinya Iya, cuma kali ani doang nih. Kan muslimatani kan awalnya kan ini muslimatun. Ya, muannas kan? Tambah tani aja muslimatani, tambahnya diganti dengan tak biasa. Jadi al-mar'atu jadi al-mar'atani. Mudah kan? Bisa dipahami kan? Nah, sekarang pertanyaannya rubah jadi jamak. Banyak wanita. Jadi kan ini satu orang wanita, ini dua orang wanita. Jadi kan ini isim apa namanya? Isim muannas mufrad. Ini namanya apa? Isim muannas Musanna. Isim muannas musanna. Nah, saya rubah menjadi jamak. Banyak wanita. Bahasa Arabnya apa? Kalau pakai pola kan almar'atatu atau almar'atati kan kalau pakai pola. Tapi ternyata dia termasuk nggak berpola. Ya. Jadi apa kalau zamannya perempuan? Tadi yang Pak Edi bilang tadi apa?
Tadi Pak bilang apa Pak tadi? An-nisa'u. Aduh amat. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu dia. Itu saya bilang taksir tuh begitu, enggak apa. Saya mau tanyain bedanya malah sama Nisa itu. Tadi saya mau tanyain. Itu banyak artinya. Kan ini saya udah baca ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, berarti kan itu sebanding. Kalau ar-rijalnya tuh dia jamak, pasti nisa juga itu jamak perempuannya. Jadi an-nisa itu jamak, bentuk jamak dari perempuan. Jamak atau jamak taksir. Oh, di kata peraturan ya. Iya, irregular. Ya. Gitu. Di sausin itu beraturan, re-red itu tidak beraturan. Ya. Kan saya udah bilang. Tadi saya udah bilang itu irregular verb sebenarnya kalau di bahasa Inggris. Cuma tadi saya lagi loading yang mana aja, jadi nggak connect tadi saya ngomong. Berarti dia mana yang bisa kan? Almaratu, antum nggak kelihatannya, pindah sini kalau nggak jelas. Itu kursinya bawa aja, soalnya di sini nggak ada kursi itu. Atau kalau perlu meja kan? Nggak usah. Oh ya udah. Susah nggak apa di sini mas? Di sini lebih jelas, kebaca. Ini apa? Almaratu, seorang wanita. Nah ini kan yang akil ya, ini yang berakal. Sudah saya belum atau saya mau nunggu dulu saya nulis atau boleh saya lanjutkan? Lanjut dulu ya. Yang ini kan akil kan, yang berakal. Ini goiru akil, goiru itu artinya apa? Tidak. Akil, selain atau non. Tidak berakal berarti, selain yang berakal. Apa contohnya? Benda mati batu. Ajar. Contohnya apa? Kitab. Jadi contohnya Alkitabu ya. Alkitabu. Apa artinya Alkitabu? Itu artinya. Cuma kita menyebutnya apa? Isim apa? Isim mudzakkar mufrad ya. Artinya apa? Buku. Satu buku. Sebuah buku gitu. Sebuah buku. Pas ini pindah. Kalau saya bilang pengen menyebut dua buah buku apa bahasa Arabnya? Dua buah buku. Alkitabani. Tuh, kalau pindah ke sini langsung bisa jawab. Posisi menentukan prestasi. Alkitabani. Ya. Alkitabani. Kan rumusnya cuma ani doang kan tambahannya. Nah, kalau jadi jamak? Hah? Apa? Alkutub enggak. Ya itu al-kutubu. Asbun. Pernah cuma orang benar. Pokoknya asbun. Entah-entah peraturan. Kutubu. Nah, ini kan contoh dari yang guru akil kan, menyebutkan kepunya akal. Nah, apa pentingnya kita membagi akil sama guru akil? Apa pentingnya? Pengaruhnya kemana? Kenapa kita mesti membahas? Kok mesti dibahasnya ada yang akil, ada yang guru akil? Apa pentingnya? Apa pengaruhnya? Apa impactnya? Apa dampaknya? Apa manfaatnya? Ya, ini manfaatnya. Ada yang tahu? Mau tahu? Mau tahu aja waktu banget. Ini emang MP, dia apa? MP ini keproduksi ini. Nah, ini gunanya adalah ini. Balik lagi ke sini nih. Balik ke jumlah ismiyah. Ada hubungannya, ya. Jadi kalau jumlah ismiyah kan terdiri dari apa? Mubtada dan khobar kan. Nah, kalau dia itu bentuknya jamak, contoh begini ya.
Contohnya di mana ya? Saya hapus ya, boleh? Hapus ya, ini hapus ya. Makin seru ya. Contohnya apa ya? Al mudarrisuna mudarrisuna ini dulu. Al mudarrisu mahirun. Al mudarrisu mahirun. Apa artinya al mudarrisu mahirun? Apa artinya al mudarrisu? Guru. Seorang guru. Ahli. Ya. Core of the core. Mahirun. Ya. Mahirun. Jadi seorang guru itu mahir, cakap, master, expert, mahir. Di mahir itu bahasa Arab ya. Kemahiran itu bahasa Arab, mahir. Artinya tadi cakap, apa tadi? Expert, ahli gitu. Seorang guru itu adalah ahli. Nah, ini kan kalau ini apa isim apa? Isim mudzakkar mufrad. Ini Baru. Hah? Nah, betul. Jadi ini apa? Wahwa mubtada, ya gitu. Mahirun khobar mubtada. Oke. Ini kalau tunggal kan. Nah, kalau kita rubah menjadi banyak, apa bahasanya? Gini, namanya atau dua orang. Kalau dua orang al mudarrisuna kalau dua orang guru jadi apa? Dua orang, musana. Bener kan? Pindah tempat langsung nih. Al mudarrisani. Al mudarrisani. Terus ini apa? Ini kan mubtada, khobarnya gimana? Masih mahirun atau apa? Masih. Yang lain sama? Nggak bosan? Nggak bosan, masih itu aja. Ganti kayak gitu yang lain. Hah? Tadi yang saya hapus di sini insijam tadi tuh, insijam. Insijam itu artinya apa tadi? Secara nau dan secara adat masih sama. Ya kan? Al mudarrisu apa tadi? Isim mudzakkar kan? Mudzakkar mufrad. Ini juga sama, isim mudzakkar mufrad kan? Jadi di rumah dua. Iya dong. Kan tadi insijam di sini. Insijam apa namanya? Harus apa lagi? Chemistry. Harus chemistry. Akhirnya ini. Jadi kalau dua mahironi ya. Ini mubtada, ini khobar. Jadi mubtada khobar, naat man'ut itu masih apa tadi? Insijam. Atau apa tadi? Chemistry. Chemistry dari hal apa? Dalam bentuk nau'nya, jenisnya, mudzakkar atau muannas, atau adatnya. Bukan atau dan adatnya, jumlahnya, bilangannya. Kalau ini mufrad. Ini musana. Sampai sini bisa dipahami nggak? Sekarang jamak sekarang. Kalau jamak gimana? Al mudarrisuna. Al mudarrisuna. Berarti apa? Mahiruna. Oke, ini yang bentuk yang regular. Nah, kita coba yang jamak taksirnya. Jamak taksirnya. Nah, jamak taksirnya ini terutama yang jamak taksirnya. Jamak taksirnya itu dia ngikut mana berarti? Nah, kenapa kita penting akil gula di sini? Kalau dia tuh jamak taksirnya itu mudzakkar,
Contoh arijalu ya. Maka dia kalau dia kita buat kalimat nih, misalnya apa? Arijalu apa contohnya? Boleh juga sih. Nah, kalau saya ingin mengatakan begini, sekelompok pria, berarti kan jamak kan? Kelompok laki-laki adalah para pakar, sama kan? Sama kan nama ini kan? Pakar atau ahli atau expert atau mahir kan? Bahasa Arabnya apa jadi? Ar-rijalu mahiruna. Nah, itu dia, mahiruna. Ya, alasannya kenapa? Ya karena dia jamak tuh dia ngikutin ke sini. Contoh yang jamak mudzakkar salim. Mubtada khobarnya begitu. Kalau dia berakal. Nah ini kenapa saya bedakan antara akil dan akil? Saya mau jelasin bedanya di sini. Ini sudah dipahami belum? Ini yang kalau berakal kayak begini nih, dia ngikutin kalau dia mubtada ini kan khobar kan? Khobarnya ngikutin pola jamak mudzakkar salim. Kan mungkin kita bertanya, kok ngikutin ini? Bahkan dia jamak taksir, ya kan? Iya, cuma masalahnya begini, khobarnya tuh nggak ada yang bukan bentuk jamak taksir, soalnya mahirun tuh nggak ada bentuk pola jamak taksirnya. Makanya dia mengikuti pola jamak mudzakkar salim khobarnya. Itu alasannya. Bisa dipahami nggak? Nah itu kalau contoh yang akil. Yang mu'anats juga sama. Contoh misalnya an-nisa. An-nisa'u apa? Ininya. Ini kan mubtada, khabarnya gimana? Oh, mu'anats ya mu'anats ya. Iya. Apa? Ini. Ini kan polanya ini kan? Polanya kan ini kan? Mahiratun. Ini polanya kan? Muslimatu. Ya kan? Jadi mahiratun. Ini muslimatun. Karena ada alif lamnya kan? Pokoknya kalau nggak ada alif lam udah pasti dia tanwin. Ya. An-nisa'u mahiratun. Kenapa? Mahiratun itu kan memang bukan bentuk jamak taksir dia, jadi ngikut ke jamak muannats salim. Itu kalau sekali lagi yang contohnya berakal. Habis ini bisa dipahami nggak? Saya mau pindah ke yang ghairu akil. Jadi kalau itu bisa berubah kelamin ya, kalau khobar itu ya, berdasarkan Ngikutin mubtada pokoknya dia, ngikutin mubtada. mubtadanya zakat. Oh iya harus, itu harus insijam tadi yang apa tadi namanya chemistry-nya. Bisa dipahami? Ini sebelum jatuh ini terakhir ya, jelas nih yang apa bedanya dengan ghairu akil. Nah ini saya menjelaskan. Contohnya ghairu akil apa contohnya? Ini kan yang akil kan? Yang coba yang ghairu akil. Apa contohnya ghairu akil? Apa? Kita mulu kali itu yang lain. Iya, jadi contohnya misalnya gini. Kutubun boleh deh, kutubun ya. Jadi al-kutubu misalnya ya. Al-kutubu. Al-kutubu. Contohnya apa? Gini, sebelum al-kutubu. Contohnya buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Itu kan? Apalagi kitabu? Buku itu baru. Isim? Isim mudzakkar mufrad. Ya. Ini jadidun apa? Iya betul. Ini wahwa mubtada ya. Kalau jadidun nanti apa? Khobar. Apa kata maksud khobar? Isim
mudzakkar mufrad. Tetap sama. Jadi rumusnya adalah disebut dulu ainnya, kemudian adatnya. Apa pertama? Ainnya, kemudian adatnya. Ain itu apa maksudnya? Kelamin. Mudzakkar atau muannas? Cuma dua kan? Nggak ada lesbian, nggak ada, ya nggak ada homo, ya. Dalam Islam nggak ada. Jelas mudzakkar muannas. Kemudian yang kedua adat, bilangannya, jumlahnya. Ya. Jadi dulu apa? Isim? Nah, gitu. Isim mudzakkar mufrad. Itu kalau sebuah buku baru, sebuah buku itu baru. Kalau saya ganti dengan dua buku itu baru, apa bahasa Arab? Alkitabani, bener pengaruh loh di sini. Keren tuh. Alkitabani jadi dani. Alkitabani jadi dani. Ngikut Pak Eko. Masuk kalau ya. Paksa. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Erik bisa ngikut nggak? Mau pindah dulu makan. Oke, sekarang kita pengen bilang banyak buku itu baru. Apa Pak Erik? Ini kan tadi sebuah buku itu baru. Dua buah buku itu baru. Saya mau bilang banyak buku itu baru gitu. Bahasa Arab coba. Hah? Kalau curiga sini kan ke sini kan, kalau berpola kan? Kalau berpola kan begini, tuh. Ditambah apa? Kita buna atau ini musana. Ini kan ina muslimina ini. Muslimah ini musana. Jadi kalau ini kita buna atau kita bina, kita bini kan? Kita bina, kita bini. Kita bina maksudnya. Ini yang benar-benar modern. Bijak. Nah, ternyata ini nggak bisa, kata Alkitab itu bukan termasuk yang reguler, ya nggak bisa ngikutin jamak mudzakkar salim, dia termasuk yang jamak taksir. Maka berarti gimana tuh? Kita guna jadi dan. Kok masih jamak ini salah? Aku tunggu. Tubuh. Apa? Jadi duna, ya kan? Itu kalau ngikutin pola. Nah, ini di sini bedanya. Dia ternyata kalau untuk jamak taksir itu khobarnya, kalau mubtadanya itu jamak taksir, khobarnya itu nggak ngikutin pola itu. Tapi apa? Ngikutin apa? Jadi datun. Jadi yang mengikuti mufrad, muannas mufrad. Jadi kalau sekali lagi rumusnya, kalau jamak taksir, mubtadanya itu jamak taksir, khobarnya itu adalah muannas mufrad. Hasilnya kan jadi dun kan? Ini kan mufrad, ini kan isim mudzakkar mufrad kan? Kalau muannas kan tinggal tambah ta marbuthah, jadi datun. Ini kan jadi dun nih. Rubah kami. Iya, rubah kelamin. Itu kalau berakal. Kalau nggak berakal. Ini saya kenapa saya tulis begini? Ini tujuannya. Maksudnya ini. Kenapa? Yang orang berubah kami itu berakal. Itu ide benar pesannya begitu, pesan lain tuh. Kesemuanya yang lainnya. Hanya orang yang berakal lah yang berubah kami ya gitu. Boleh juga begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Jelas? Mau mencatat? Menyalin? Silakan. Kasih waktu. 5 menit. Itu salah satu contohnya kan berarti ya. Ini contoh-contohnya nih. Al-qiyadatu artinya apa? Kepemimpinan. Satu kepemimpinan. Al-qiyadatani dua pemimpinan. Al-qaidu Banyak kepemimpinan rame-rame. itu artinya seorang pemimpin, seorang al-qaidu seorang pemimpin. Seorang pemimpin banyak mimpi. Nah, kalau mau digabungin ini harusnya al-qawaidu ya, qawaidu. Al-qawaidu, kawaid. Oke, yang pertama diabaikan aja. Yang pertama abaikan. Yang kedua nih. Apa ar-rabita itu apa? Ya udah bahas tentang kaidah fikriyah kan ada kan kata ini ya. Rabitoh watoniyah, rabitoh qaumiyah. Bukan cinta, ikatan. Kesukuan, nasionalisme. Robitoh, kalau dua robitoh tani, kalau banyak rawabitu. Ini jamak taksir. Ada fi'u itu pendorong, ada fa'ani dua pendorong, ada wafi'u banyak pendorong. Ada wafi. Al-hukmu sebuah hukum, al-hukmani dua hukum, al-ahkamu banyak hukum. Contoh lagi bisa al-gorizatu. Al-gorizatu. Sebuah goriza kan? Kalau dua goriza apa? Al-gorizatani. Al-gorizatani. Kalau jamak apa? Kalau jamak banyak goriza apa? Ya, kalau dia pola, kalau ini nggak berpola dia goro izu. Atau contoh yang lain misalnya yang paling gampang al-masjidu, sebuah masjid. Kalau dua buah masjid al-masjidani, ya kan? Dua masjid. Kalau banyak masjid masajidu. Taksir itu hanya untuk jamak ya? Iya, namanya juga jamak taksir. Kalau yang Dia nggak ada. Yang dualnya tetap peraturan. Iya, beri hafal atau kita sering baca. Kitab itu akan banyak ketemu nanti. Ini sama kayak sorot kan? Beda. Oh, bukan. Beda. Enggak. Bukan. Kalau sorof itu belajar tentang pembentukan sebuah kata, morfologi sebuah kata. Itu terpola. Ada polanya. Tasrifan kan namanya, tasrifan. Oh, ini nggak ada cara lain sih yang harus dihafal atau ya sering-sering baca, kita ketemu sendiri nanti banyak. Contohnya selain masjid apa? Sekolah. Al-madrasatu. Apa al-madrasatu apa tuh? Nah, isim apa tuh? Isim muannas mufrad. Isim muannas mufrad. Kalau dua sekolah? Al-madrasatani. Dua sekolah kan? Kalau banyak sekolah? Kalau dia ngikutin pola. Jadi di jamak taksir, jadi madarisu. Kayak masajid itu kebetulan sama ya. Tapi nggak sama juga kan? Masjid kan dia mudzakkar, madrasah kan dia muannas. Tapi jamaknya sama, jamak taksirnya tuh polanya sama. Makanya saya bilang ini nggak beraturan. Tadi yang gue bilang itu memang harus belakang. Yang mana? Tadi yang gue bilang Iya, kenapa? ketika yang
khobar. Adanya itu Iya. sama Ya, jamak taksir. pas itu enggak Jamak taksir. jamak Jamak taksir, bukan jamak sebut, bukan jamak yang lain. itu pasti yang belakang Iya, itu rumusnya gitu. bukan kata konsisten itu bukan. Enggak. Orang Arab maunya begitu, udah kedeketin aja. Masih ada pertanyaan yang lain? Jadi ini termasuk yang goyo apa ya? Bukan goyo. Ini contoh nih, coba-coba aja. Ya ada yang akil dan gurih akil. Ini contohnya akil semua ya? Iya. Ini gurih akil semua. Iya. Kalau ditaksir itu berarti susah gitu ya. Iya, pasti betul. Orang zaman dulu tuh tahu bahasa Arab ya. Ya karena ya orang dulu kan juga tulisnya tulisan Arab, walaupun bahasa Jawa atau bahasa Aceh atau bahasa Sumatera, tapi tulisannya Arab, Arab Pegon misalnya tuh, Pegon. Coba kalau kita di pondok pesantren di Jawa tuh, isim eh, apa bahasa Jawanya tuh, lupa saya ngomongnya. Ingkang apa gitu, itu bahasa Inggris, bahasa Arab semua tapi. Ya itu nulisnya pakai bahasa Arab. Pakai Arab, tulisan Arab, huruf Arab. Tapi itu bahasa Jawa gitu. Tapi mereka juga banyak menyerap bahasa Arab ke bahasa Jawa juga atau ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Terutama Melayu sih, terutama Melayu. Kan yang terkenal bangsa Muslim itu kan Melayu bukan Jawa. Bahasa Melayu, makanya itu kan sebagian besar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kan. Bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu plus bahasa serapan kan itu kan definisinya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu plus serapan. Nah, Bahasa Jawa sama Sunda itu sama Arab lebih duluan. itu harus tanya ahli sejarah berarti. Melalui bahasa. Iya kan tentang siapa duluan. Kalau itu ya Arab kan negara dulu. Ini yang tanyakan bahasanya atau peradaban ya, apa bangsanya? Ucapan itu pakai ini, jadi Enggak. Mudzakkar. Kalau muannas iya. oh, iya. Jadi Arab itu kalau lihat bangsanya awalnya dari Yaman. Itu ada sebelum Nabi Ismail ada itu sudah ada. Jadi Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim sama Ismail ke Mekah. Mekah tuh belum ada ya, masih ada belum ada penduduknya tuh. Buat Ka'bah atau sebelum buang Ka'bah kan dia ketemu air Zam-Zam dulu kan. Nah, itu ya, orang Yaman ya, dia lagi kondisi perang di sana. Terus dia cari tempat lain, ketemu ngelihat oh ada burung itu berkumpul. Nah, ada burung mesti ada minuman. Nah, ternyata benar kan air Zam-Zam di situ. Akhirnya ya, orang Yaman itu eh, negosiasi sama Siti Hajar, boleh nggak kami tinggal di sini, minta airnya, kami akan bangun, kita punya pengalaman membangun kota, nah gitu kan, mereka memang para pakar semua. Oke, deal, ya udah mereka boleh minum air Zam-Zam, tapi mereka juga mendirikan kota Mekah itu. Jadi bahasa Arab itu awalnya dari Yaman, dan Yaman itu berarti ada sebelum Nabi Ibrahim. Pertanyaannya orang Jawa tuh kapan adanya? Pertama kalinya pada zaman Nabi siapa? Yang saya tahu itu bahasa Arab begitu sejarahnya. Kalau Jawa saya malah nggak tahu dari mana awalnya. Kita kan taunya cuman apa ya? Nusantara itu penganut agamanya dinamisme, animisme gitu kan ya. Sekolahnya begitu taunya. Saya belum mendalami itu Pak Jawa itu. Atau orang Jawa sih lebih ini harus lebih kurius ketimbang saya. Saya juga Jawa juga sih, tapi Jawa Barat. Tapi bukan Jawa sih Banten saya. Tempatnya Banten.
Jadi syaratnya pesantren ya. Basic dasar dulu di pesantren. Siapa? Saya nggak pernah mondok pesantren. Kan nonton biasanya ya. Betul, cuma saya nggak pernah mondok. Jadi PPG-nya murtad ya. Jadi SMP-nya namanya SD saya. SD kan paginya saya sekolah dasar biasa kan negeri kan. Siangnya itu madrasah. Itu dia. Itu saya basic dari situ. terus suka juga ya tapi gimana? Suka itu karena saya setelah belajar Islam ya, setelah betul-betul mendalami Islam, oh ya, bahasa Arab nggak bisa terpisahkan dari Islam. Kayaknya aku malah lulus 15 kita dulu. Wah, so biar makin cinta. Nggak cinta jadi cinta gitu. Nggak apa, nggak apa. Nggak cinta jadi terpaksa cinta. Terpaksa cinta. Ya, tapi untuk cinta bahasa Arab nggak harus menyelesaikan tamat 15 kitab dulu, nggak harus kelamaan itu. Nunggu tamat 15 kitab kelamaan. Cuma kalau halakoh dan musyrifnya itu mengarahkan benar ya, nah dia akan tumbuh tuh rasa cinta, rasa butuh, rasa ini. Karena kalau orang itu belajar bahasa Arab tanpa ada alasan yang kuat, males apa ini gunanya gitu. Ya bukan bahasa dia, repot-repot amat sih gitu, gitu kan. Makanya saya katakan dari awal tuh kita harus punya alasan kuat, strong yang kuat ya, masing-masing itu apa. Kalau kita sebagai sabab, ya harusnya udah punya cukup strong why yang kuat sebetulnya. Kalau bener ya, memahaminya. Terutama kalau dia udah ngaji kita mafahim mutarir. Kitab yang ke berapa tuh? Ketiga ya? Sekarang ketiga. Dulu kedua, sekarang jadi ketiga. Karena kan di sana saya Taki menjelaskan tuh, salah satu faktor kemunduran umat Islam adalah karena memisahkan potensi bahasa Arab dari Islam. Nah, itu alasan. Oh iya itu jelas. Adzan aja dia pakai bahasa Turki, nggak boleh pakai bahasa Arab. Itu Turki itu pas zaman Kemal Pasha itu contoh yang ekstrim ya, contoh yang paling. Saya nggak mau betul gitu. Belum ada duitnya. Bukan ya. Dua pernyataan benar tapi nggak ada hubungan sama akibat. Karena banyak juga masih banyak syabab yang juga itu contoh yang ekstrim di Turki waktu Kemal Pasha. Tapi jangan salah, para sahabat juga punya sifat kayak begitu tanpa disadari. Ketika dia masih apa namanya halakohnya itu masih pakai terjemahan aja, nggak ada keinginan untuk ngaji belajar kitab gundulnya. Bukan ada, banyak kan begitu masih. Potensi seperti itu ya. Tanpa disadari kan? Katanya dia ngaji halakoh kitab itu, tapi prakteknya mana? Saya lagi membaca tadi kan mengatakan bahwa salah satu faktor kemunduran umat Islam adalah dipisahkannya potensi bahasa Arab dari Islam. Nah, kata ngaji di Islam itu apa sih ini tujuannya? Karena kita untuk membangkitkan umat katanya. Dari kemunduran jadi kebangkitan. Ya harus jadi contoh dong. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia tetap dalam. Iya. Secara langsung begitu. Kalau yang Goiru akil nggak berakal. Ya ada kan juga nggak? So ya nggak berakal. Kalau yang akil kan ada. Iya ada. Kalau contoh muanasnya itu adalah karena tak marbutoh, misalnya al-madrasatu, ya kan? Al-madrasatu dia bentuk mufradnya isim muanas mufrad. Cuma kalau dia bentuk jama kan jadi tak marbutoh jadi hilang tuh. Al-madarisu kan? Madarisu kan jadi nggak ada tak marbutohnya kan? Berarti dia
apa namanya, ke mudzakkar bentuknya. Makanya ketika dia mubtada, jadi mubtada, al-madarisu misalnya sekolah itu luas, al-madarisu wasi'atun. Nah, karena khobarnya itu khobarnya adalah ketentuannya adalah harus muannas mufrad. Cuma ketentuan muannas mufrad itu nggak memandang si jama' tasydid mubtadanya itu apakah jama' tasydid itu berupa mudzakkar atau muannas, enggak pokok. Apapun itu bentuk jama' taksir ya, sebagai mubtada apapun, apakah dia bentuk yang mudzakkar atau muannas, tetap dia punya khobar haruslah muannas mufrad. Jadi tadi saya ingin menarik kesimpulan perbedaan yang Akil. Sama guru akil, perbedaan Itunya pada saat dia jadi mubtada. Ketika mereka jadi mubtada, ya, ketika mereka jadi mubtada, posisi sebagai mubtada, khobarnya nih apa gitu. Khobarnya itu apakah insijam, apa namanya tadi, insijam, chemistry, ya, dari segi nau dan adatnya, ataukah tidak. Khusus untuk jama' taksir, ya, itu berbeda dia, nggak ada insijamnya. Harusnya kan tadi kalau insijam itu kan berarti jama' contoh tadi al mudarisuna mahiruna. Contoh tadi kan al mudarisuna, para guru itu adalah ahli. Kan ini berubah tuh Pak. Ini tadi. Kalau dia bentuknya mudzakkar mufrad, ini dia mubtada kan, ini khobar kan? Mubtadanya kan adalah apa namanya ini? Mubtadanya adalah mudzakkar mufrad. Khobarnya apa? Sama kan? Mudzakkar mufrad juga. Kalau mubtadanya itu adalah apa namanya? Isim mudzakkar musanna. Maka khobarnya isim mudzakkar musanna juga. Itu namanya apa? Namanya chemistry. Oke? Nah, demikian juga ketika dia al-mudarisuna jama' mudzakkar salim kan? Maka khobarnya jama' mudzakkar salim. Ya kan? Karena dia kan al-mudarisuna dia akil kan? Berakal, orang kan? Nah, kalau misalkan yang gue akil, coba kan tadi kita buku. Ya. Jadi kalau dia cuma satu kitab aja, isim mudzakkar mufrad al-kitabu jadidun, sama kan, ini mubtadanya isim mudzakkar mufrad, ini juga isim mudzakkar mufrad kan? Ya enggak? Kalau musanna, isim musanna isim mudzakkar musanna al-kitabani, mubtadanya, khobarnya isim mudzakkar musanna. Kok muannas? Isim mudzakkar musanna. Nah, kalau dia jama' banyak buku, banyak kitab, karena dia jama' taksir jadi al-kutubu kan? Al-kutubu sebagai mubtadanya, maka sebagai khobarnya. Nah, ini pengecualian, kekhususan. Ini bedanya kalau itu gori akil. Itu bedanya dengan yang akil. Karena dia nanya, kalau jama' taksir yang gori akil itu ada yang bentuknya